Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak kelas 2 SD yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga setelah kita berdoa, nanti kita belajar bersama, kita diberikan kemudahan, kefahaman kepada kita, sehingga kita diberikan ilmu yang semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kaitannya dengan pelajaran pendidikan agama Islam, bab yang kedua, yaitu asyik bisa belajar Al-Quran, di mana nanti kita yang pertama akan membahas tentang surat An-Nas, yang kedua adalah tentang harokat, dan yang ketiga adalah belajar melafalkan dan menulis huruf hijaiyah bersambung. Baik, untuk yang pertama kita belajar tentang surat An-Nas. Baik, untuk anak-anak yang ada di rumah, tentunya kalian sudah belajar ngaji ya, dengan guru ngaji yang di masjid maupun di musola masing-masing, sudah belajar yang namanya suratan pendek. Ada surat Al-Ikhlas, ada surat An-Nas, ada surat Al-Falaq, Al-Fatihah. Nah, suratan-suratan pendek itu tentunya kalian sudah ngaji. Pak Guru di sini hanya akan menambahi keterangan dan mengulang pelajaran yang kalian sudah ngaji di masjid musola masing-masing. Surat An-Nas. Bagaimana sih surat An-Nas itu? Ada yang hafal apa tidak? Nah, kelas 2 ya. Kalian tentunya nanti harus hafal surat An-Nas, karena di sini sesuai dengan ini kalian harus hafal ya. Surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu surat An-Nas. Bagaimana? Sudah hafal? Nah, alhamdulillah kalau sudah hafal. Yang belum hafal ya berusaha dihafalkan ya. Terus seperti itu. Surat An-Nas itu artinya manusia. Nah, surat ini jumlahnya ada berapa ayat tadi? Ada 6. Kemudian diturunkan di kota Mekah. Namanya tadi surat An-Nas, artinya manusia, jumlah ayat ada 6, diturunkan di kota Mekah. Hafal apa tidak? Kalau tidak, ini di sini ada tepuk Anas supaya kalian mudah menghafalkan. Lupa, aduh, Anas artinya apa, lupa. Nah, biar mudah, Pak Guru kasih tepuk Anas supaya mudah menghafalkan. Gimana? Mau? Baik. Tepuk Anas. Nama surat Anas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, itu seperti itu surat An-Nas ya. Itu tadi tepuk Anas supaya kalian tahu kalau Anas itu artinya manusia, jumlahnya ada 6 ayat, diturunkan di kota Mekah, gitu ya. Itu tadi surat
Anas. Jadi surat Anas itu kita sebenarnya ya berlindung kepada Allah dari kejahatan, ya, apa itu namanya, kejahatan jin, manusia. Kita berlindunglah kepada Allah dari apa namanya, was-was dalam hati, seperti itu ya. Intinya kita berlindung, dan kita juga apa namanya, menghafal surat Anas ini, ayat Al-Quran yang sebagaimana kita perlu untuk bacaan di dalam sholat ketika sesudah membaca surat Al-Fatihah, seperti itu ya. Jadi kalian silahkan di rumah, karena ini pembelajaran di rumah ya, jadi kalian hafalkan sendiri di rumah surat Anas tadi, seperti itu. Kemudian Pak Guru bacakan ini di sini tentang surat Anas lagi. Surat Anas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Ya, itu seperti itu. Kemudian itu tadi Pak Guru rasa sudah selesai untuk surat Anasnya, tinggal nanti dipelajari lagi. Kemudian selanjutnya tentang harokat, bahwa di dalam kita membaca huruf hijaiyah ya, nanti maksudnya nanti mau belajar membaca Al-Quran tentunya harus ada tahapan dulu. Kalian harus kenal dulu yang namanya huruf hijaiyah, kemudian ada harokat-harokatnya. Nah, dari huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, kemudian kalau berharokat a, ba, ta, saja, nanti kalau bersambung bagaimana, kalau berharokat fathah bagaimana, kasur bagaimana. Nah, itu juga tentunya Pak Guru tidak bisa menerangkan sebegitu detailnya di sini. Maka dari itu kalian perlu belajar ngaji di masjid musola masing-masing kepada guru ngaji kalian, ya. Pak Guru hanya menyampaikan sesuai yang ada di buku pelajaran. Di sini bahwa harokat itu ada 4. Ada harokat fathah, ya. Jadi kalau huruf hijaiyah berharokat fathah itu bunyinya menjadi a, ba yang ba, ya, ta menjadi ta, sa menjadi sa, karena berharokat fathah. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh. Kalau kasroh bunyinya menjadi i, kalau ba menjadi bi, kalau ta menjadi ti, kalau sa menjadi si. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu domah. Domah itu kalau huruf berharokat domah menjadi u, kalau ba menjadi bu, kalau ta menjadi tu, kalau sa menjadi su. Kemudian ada sukun, ini mati ya. Jadinya kalau sukun itu ba menjadi, kalau depannya hurufnya a berarti ab. Nah, kalau ta menjadi at, kalau sa menjadi as, seperti itu. Kemudian tasdid, ada tanwin. Tanwin ini juga bermacam-macam ya. Intinya kalian kenal 4 dulu saja ya, yang fathah, kasroh, 3 dulu saja, fathah, kasroh, domah. Nah itu dulu, nanti baru belajar ke belakang. Nah, tentang ada sukun, ada fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, dan sebagainya. Ini untuk membantu supaya kalian bisa membaca mana yang bunyinya a, i, u, seperti itu ya, harokat. Biar mudah, ini juga ada lagunya ya, lagu tentang harokat, pakai nada lagu Lihat Kebunku. Ada yang tahu lagu Lihat Kebunku? Kalian tentunya sudah tahu, pas di TK atau PAUD sudah dipelajari lagu-lagu seperti itu ya. Lihat kebunku, ya, seperti itu. Nah, baik, bagaimana? Di sini ada teksnya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Mohon maaf ya, suaranya Pak Guru tidak bisa bagus, jadi seperti itulah ya.
Nah, itu hanya untuk nah, silakan itu lagunya dipelajari supaya hafal tentang harokat, dan lebih detailnya lagi kalian belajar kepada guru ngaji. Kemudian yang ketiga yaitu tentang melafalkan dan menulis huruf hijaiyah bersambung. Baik. Ya, di sini ada tulisan akala yang terpisah. Kalau tersambung menjadi akala, ini harokatnya fathah semuanya ya. Kemudian ada lagi bangasa, ini disambung itu seperti itu menjadi ba'asa, ini ba'asa. Tentunya kalian sudah harus bisa belajar Iqra 1. Nah, nanti kalau sudah hafal huruf hijaiyah atau menghafal huruf hijaiyah, sudah tahu berharokat fathah abatasa jaha khodal ada ya, abatasa jaha khodal zaroza dan seterusnya. Kalau sudah hafal, baru nanti kalian belajar huruf bersambungnya seperti ini. Nah, itu seperti itu ya. Di situ ada lagi tabata, itu digandeng menjadi tabata dan seterusnya. Nah, ini kalian juga perlu dipelajari lagi bersama guru ngaji. Pak guru tidak bisa menerangkan begitu detail. Intinya, marilah kita belajar bersama untuk senang membaca Al-Quran. Oleh karena itu, membaca Al-Quran itu ada ilmunya, ada caranya. Karena hurufnya Arab, kalian perlu belajar Iqra atau yang lain. Ada yang bunga, ada kiroati, ada dan sebagainya. Ada turutan. Yang penting kalian belajar dari pertama huruf hijaiyah, kemudian huruf bersambung, kemudian terus sampai bisa membaca Al-Quran. Pak guru doakan semoga kalian yang beragama Islam, yang belajar di sini dengan Pak guru doakan semoga dimudahkan dan diberikan ilmu bermanfaat supaya bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan bermanfaat di dunia dan akhirat, dan kalian menjadi anak yang soleh, yang selamat, yang beruntung, berbakti kepada orang tua seperti itu, dan senang mengaji. Karena belajar membaca Al-Quran itu tidak butuh waktunya yang sebentar, butuh tahapan yang panjang. Belum nanti berkaitan dengan makhrij dan tajwid yang kalian perlu nanti kalau sudah kelas atas ya. Syukur-syukur sih mungkin 1-2 anak dari kalian kelas 2 sudah pintar baca Al-Quran, itu sudah bagus ya. Apalagi ada yang mungkin sudah hafal suratan-suratan yang agak panjang, ini udah hebat sekali nih, kelas 2 sudah bisa hafal. Kalau keponakan saya dulu kelas 2 itu sudah hafal surat An-Naba, ngamma yatasaalun, nganin naba'il ngazim. Makanya ayo kita semangat untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Ya, mungkin demikian dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.